Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita dalam jumlah yang tidak terhingga. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa yang berganti dari hari kepada pekan, dari pekan kepada bulan, bulan kepada tahun. Tanpa terasa kita sudah sampai pada satu masa atau waktu di mana kita sedang berada saat ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Zulqa'dah, yang sebagian manusia terkadang lupa bahwa bulan Zulqa'dah ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan Al-Quran yang terdapat di surah At-Taubah ayat 36 maupun hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Muslim. Di mana Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Yang sekira-kira artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan sebagaimana yang terdapat pada kitab Allah atau pada ketentuan Allah, yaitu pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, dan daripada yang 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 yang dimuliakan. Maka 4 yang dimuliakan ini diperjelas oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh." Wa fiha arba'atun hurum, ats-tsalatsatu mutalawiyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajab Mudhar, baina Jumadai wa Sya'ban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman ini selalu berputar seperti keadaan penciptaan langit dan bumi. Wa fis sanati 12, dan pada satu tahun 12 bulan, dan diantaranya ada 4 bulan yang mulia. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan juga Rajab Mudhar, yaitu bulan Rajab yang terjatuh di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Inilah ketegasan 2 dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang
khususnya bulan Dzulqa'dah termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan. Kita sebagai orang yang beriman, setiap ada pernyataan yang terdapat dalam Al-Quran, kita harus percaya, kita harus yakin dan memahami bahwa ada kandungan makna yang luas di dalamnya, yang terkadang kita tidak dapat menjangkau hikmah daripadanya karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Kenapa 4 bulan ini dinamakan bulan haram? Para ulama mengatakan bahwa di bulan ini bulan diharamkannya pembunuhan. Yang kedua, pengharaman yang sangat ditekankan melakukan perbuatan dosa. Inilah sebagai respek kita terhadap firman Allah dan hadis Rasulullah tentang untuk memuliakan bulan ini. Jika menjawab pertanyaan tentang pembunuhan di bulan ini, apakah sebenarnya dalam Islam itu diperbolehkan membunuh? Sebenarnya doktrin Islam mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat, menebarkan kasih sayang terhadap alam semesta ini. Artinya tidak satu pun agama yang membolehkan untuk membunuh. Bahkan dalam Al-Quran, jika seseorang membunuh manusia, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Namun walaupun demikian, di dalam Islam, meskipun Al-Quran Islam itu mengajarkan hal yang mensejahterakan alam, yang memberikan kedamaian, kenyamanan, termasuk dilarang untuk membunuh, menghilangkan nyawa dengan cara yang tidak benar, ada saatnya diperbolehkan membunuh dalam 2 hal. Yang pertama, saat terjadi peperangan. Itu pun dalam Islam, peperangan itu harus peperangan yang sudah disepakati. Biasanya peperangan yang terjadi di masa dahulu adalah peperangan yang dipicu oleh pihak musuh. Maka solusinya, jalan terakhir adalah harus berperang, yaitu demi untuk mempertahankan agama, mempertahankan negara, dan mempertahankan harga diri. Itulah tujuan maksud daripada bulan haram, yaitu diantaranya Dzulqa'dah, termasuk di antara bulan yang mulia dari bulan yang 4 bulan yang disebutkan di atas tadi. Yang kedua, boleh membunuh ketika untuk menjalankan hukum dalam satu negara yang membolehkan, yang ada hukuman matinya, seperti menghukum seseorang yang telah mengganggu, mengancam keamanan nyawa orang banyak, atau seperti membunuh. Maka dalam Islam, dalam hukum Islam yang menerapkan hukum membunuh ini, seseorang yang membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, maka dia boleh untuk dibunuh sebagai kisos, hukum kisos. Itu pun jika keluarga yang dibunuh ini membolehkan, meminta untuk dibunuh, diperlakukan hukum bunuh. Andaikan keluarga yang dibunuh ini memaafkan, maka hukum kisas tidak berlaku. Akan tetapi khusus di bulan mulia ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini, maka arti dari bulan haram ini adalah diharamkan membunuh ataupun diupayakan tidak melakukan hukum bunuh kecuali dalam keadaan terpaksa, sebagaimana syarat-syarat yang telah disebutkan di atas tadi. Kemudian daripada itu, kata Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah merupakan ulama yang produktif, yang sudah banyak mengeluarkan karya-karya kitab fikih yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Syafi'i. Kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh di bulan ini, memperbanyak amal soleh,
karena balasan pahalanya dilipat gandakan. Inilah sebagai respek kita terhadap bulan yang 4 ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman harus respek terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, karena beriman terhadap kitab adalah merupakan salah satu rukun daripada iman kita. Hadirin jamaah salat subuh mati Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah di mana kita sedang berada sekarang. Pertama, di antara keutamaan bulan Dzulqa'dah bahwa dia adalah bulan yang pertama disebutkan di antara bulan haram yang mulia yang 4 tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian bulan Dzulqa'dah adalah merupakan salah satu 3 bulan masa atau waktu pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, di antara saudara-saudara kita sudah ada yang berangkat ke Baitullah, ke Mekah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Meskipun ada sebagian saudara kita sudah berusia yang tidak muda lagi, sudah tua, akan tetapi dia menyatakan diri sanggup mampu demi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan haji yang mabrur, balasannya telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang agung, yaitu berupa surga. Al-hajru mabrur laisa lahul jasa' illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang telah mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, semoga mereka menjadi haji mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Kurasa ini saja sebagai penyampaian yang ringkas dan singkat pada kesempatan subuh ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.